sekarang atau tidak pernah. Peganglah aku erat-erat. Cium aku sayangku. Jadilah milikku malam ini. Besok akan terlambat. Sekarang atau tidak pernah. Cintaku tidak akan menunggu. Saat pertama kali melihatmu dengan senyummu yang begitu lembut, hatiku tertangkap, jiwaku menyerah. Aku akan menghabiskan seumur hidup menunggu waktu yang tepat. Sekarang sudah dekat. Waktunya di sini akhirnya. Itulah sepenggal lirik lagu It's Now or Never yang dinyanyikan penyanyi legendaris Elvis Presley. Musik adalah media yang baik untuk dapat menyampaikan perasaan seseorang. Inilah sebabnya ketika kita mendengarkan musik, berbagai perasaan dapat muncul. Dari tertawa, sedih, damai, semangat, bahagia, hingga romantis. Lagu yang baik harus dapat mengangkat hati kita, menghangatkan jiwa, dan membuat kita merasa baik. Pada kesempatan ini, kita akan berbincang-bincang dengan Mbak Maria Kalista, penyanyi profesional dengan segudang prestasi. Mari kita simak. Let's go! Halo Mbak Maria, apa kabar? Baik sekali Pak Iwan, terima kasih. Iya. Senang ketemu Pak Iwan pagi Senang ini. juga. Ya. Mbak Maria, Ya. bisa diceritakan awal perjalanan karir sebagai penyanyi profesional hingga hari ini? Iya, saya lahir besar di Medan, Pak Iwan. Oke. Lalu sebelum saya menjadi profesional di Medan itu saya sering ikut kompetisi lomba karaoke di Medan itu dulu banyak ya. Dan setelah itu saya sering menang-menang saat saya usia 15 tahun dan ada kesempatannya saya ikut ajang pencarian bakat Mamma Mia. Nah, Mamma Mia itu cuma ada di Jakarta sama Surabaya audisinya. Lalu dan itu saya harus bersama Mama. Oke. Saya dan Mama berangkat ke Jakarta, kita audisi. Waktu itu ada sekitar 10.000 yang ikut, banyak banget. 10.000? Ya, karena zaman itu memang nggak banyak kan Pak, yang ajang pencarian bakat nggak kayak sekarang macam-macam banyak. Itu di tahun berapa Mbak? 2008. Kalau dulu cuman ada memang Mamma Mia dan Indonesian Idol, lalu AVI. Udah, itu tok gitu. Makanya antusias orang pun ya menggebu-gebu gitu untuk jalan satu-satunya jadi artis ya kalau nggak bikin lagu, menang ajang pencarian bakat. Kalau sekarang kan beda, medianya banyak, orang bisa publish dirinya sendiri lewat medsos, TikTok dan lain-lain gitu kan. Tapi kalau dulu kan enggak, jalan satu-satunya cuma ada televisi medianya gitu. Jadi ya memang antusias masyarakat luar biasa, anak-anak yang punya talenta luar biasa untuk mengikuti ajang pencarian bakat itu. Nah, saya ikutlah itu. Prosesnya mungkin sekitar setengah tahun lebih. Saya jadi waktu itu memang nggak sekolah Pak. Jadi SMA kelas 1 saya cuma 1 semester. Lebih senang nyanyi ya? Ya kan talentanya ada ya dikembangin ya Pak ya. Ya lebih senang nyanyi ya, saya nggak munafik, benar lebih senang nyanyi. Ya udah saya ikut setengah tahun itu, akhirnya saya juara 1. Setelah juara 1 saya berani ngomong ke orang tua untuk simpel aja, memang cita-citanya mau jadi profesional singer gitu, mau jadi penyanyi terkenal gitu ya kan. Ya udah, maaf Pak, kita pindah aja ke Jakarta karena memang orang tua saya juga nggak ada pekerjaan yang menghalangi untuk pindah, karena saya pun tidak mau sendirian gitu ya. Saya ajak mereka pindah, kita pindah sekolah, kita ngontrak dulu di Jakarta, sampai akhirnya ya perjalanannya nggak mudah gitu ya Pak untuk bisa benar-benar
bisa apa ya Pak, bisa settle sampai sekarang, bisa dikenal orang, bisa dapat job gitu setelah menang Mamma Mia. Itu nggak semudah itu gitu, orang panggil kita nyanyi gitu ya, untuk orang percaya oh ya pakai Maria Kalista dia bagus. Nggak semudah itu gitu ya, jadi kita harus buka link kemana-mana, harus kenal orang, harus banyak pengalamannya gitulah, sampai akhirnya ya udah saya bisa di titik sekarang. Ya saya bilang sih ya menuai ya Pak ya, dengan panjangnya perjalanan saya. Jadi memang perjuangan yang luar panjang biasa ya, panjang banget ya Pak. Mungkin ya memang setiap orang kan punya level keberhasilan itu ya masing-masing beda-beda ya Pak. Ada orang yang sekian. Buat saya sih kalau berangkat dari kehidupan saya di Medan dulu seperti apa, di titik sekarang ini saya sangat-sangat bersyukur gitu loh Pak. Dan nggak mudah bisa jadi seperti ini, jadi saya sangat bersyukur gitu. I'm trying to hold my breath, let it stay this way. Can't let this moment end. Apakah Mbak Maria sering mengikuti kompetisi bernyanyi? Ya, dan prestasi apa saja yang sudah diraih? Sering banget ya Pak. Kalau misalnya dibilang saya memang penyanyi yang memang karena kompetisi, orang tahu saya itu image-nya karena oh iya Maria aja dia penyanyi festival. Nah, karena image-nya jadinya begitu ya Pak. Saya ikut kompetisi internasional, ABU-TV Song Festival, itu ajang 10 negara se-Asia Pasifik, dan saya satu-satunya mewakili Indonesia waktu itu tahun 2012. Saya bawain lagu Agnes Monica, Karena Aku Sanggup. Jadi saya tampil depan 10 negara se-Asia Pasifik tuh waktu itu ya, deg-degan tapi senang ya Pak. Luar biasa Mbak. Ya Pak, amin. Lalu saya anugerah Planet Music Award, itu ajang musik 3 negara Asia, Indonesia, Malaysia, Singapura. Dan waktu itu saya membawakan single perdana saya, Dengarkan Aku, dan singlenya juga masuk nominasi lagu pendatang baru terbaik gitu. Jadi Mbak ikut berkompetisi bernyanyi nggak hanya di Indonesia ya, Iya, sampai ke luar negeri juga. Betul, bahkan saya di Indonesia ikut lagi kompetisi-kompetisi yang lain. Kalau saya kan biasanya nyanyi pop. Saya coba challenge diri saya. Waktu itu di Indosiar ada Dangdut Academy Celebrity. Jadi kita yang memang sudah profesional penyanyi-penyanyi ditantang untuk nyanyi lagu dangdut. Ya nggak apa-apa, saya ikutin aja gitu kan, untuk menambah musik saya, berdangdut bisa dangdut gitu. Tadi Mbak sebutkan begitu banyak prestasinya, luar biasa ya Mbak ya. Amin Pak. Kemudian Mbak, Ya. kita sering mendengarkan kata musik. Tetapi sebetulnya apa musik itu? Dan apa saja jenis musik yang ada? Ya, musik itu adalah serangkaian yang terdiri dari nada, alat musik, bunyian suara, ya, yang menjadi satu kesatuan dan akhirnya memberikan bunyi yang indah yang dapat ya didengar telinga, yang membuat kita senang gitu Pak. Kalau jenis musik yang ada apa aja yang tuh? ada tuh ada jazz, pop, country. Nah kalau saya memang sukanya pop gitu, klasik. Klasik juga, Ya, bahkan banyak sampai dangdut lah. Oh iya, sampai dangdut ada Pak, rock, iya kan? Nah gitu. Kalau Pak Iwan sukanya pop aja juga ya Pak ya? Pop ya paling. Rock and roll juga suka. Rock and roll, rock and roll musik. Biar semangat. Latin Betul, juga seneng saya. Latin juga senang ya? Oh iya Biar benar. energik gitu. Benar-benar.
and roll juga suka. Rock and roll. Rock and roll. Kemudian Mbak, bagaimana nyanyian dapat mempengaruhi emosi dan suasana hati kita, Mbak? Iya, saya rasa bukan cuma saya yang punya pengalaman ini, pasti yang nonton juga nanti atau Bapak Iwan juga punya pengalaman gitu ya. Ketika misalnya kita dengar lagi sedih, kita dengar lagu sedih, pasti kita jadi ikut menangis ya. Jadi perasaan kita itu dengan adanya musik yang mellow, nada yang sedih gitu ya, itu seperti menghantarkan kita ke suasana hati kita gitu, makin mendukung gitu loh Pak. Jadi memang ya pasti musik itu membuat suasana hati kita bisa berubah gitu, bisa ikut gitu juga, bisa ikut, bisa berubah ya, dua-dua itu bisa. Sangat mempengaruhi mood kita, iya, Mbak. Sangat mempengaruhi mood kita. Kalau menurut Mbak, kalau orang yang sedih lebih baiknya mendengar lagu apa? Kalau saya sih jangan dengar lagu sedih lagi. Tambah sedih ya? Tambah sedih. Dengar lagu yang gembira. Dengar lagu yang gembira, dengar lagu yang membangkitkan semangat lagi, memotivasi lagi gitu. Jadi ya kalau orang putus cinta jangan dengar lagu galau lagi, makin didukung kan Pak. Makin dalam galaunya. Makin dalam galaunya. Mbak Maria, Ya. kenapa kehidupan manusia tidak bisa dilepaskan dari musik, Mbak? Iya, karena kan apa ya Pak, menurut saya tuh kayak nggak mungkin orang tuh nggak suka dengan musik gitu. Semua orang nggak suka dengan musik berarti nggak suka dengar suara gitu. Iya kan, nggak suka dengar suara ya hidup di hutan kali ya Pak ya gitu ya kan. Nah lalu kenapa nggak bisa lepas dari kehidupan kita dalam kegiatan kita nih misalnya dalam kegiatan adat istiadat ya kan pasti, atau kita lagi mau pernikahan, nah, manusia nggak mungkin nggak nikah ya kan, pasti pada dasarnya pada umum kebanyakan orang nikah. Nah pesta nikah kan nggak mungkin tuh Pak, cuman pendeta aja nggak ada lagu nyanyian gitu kan nggak mungkin. Bisa dibayangkan kalau dunia ini tanpa musik sepi, kosong, sepi, hampa ya. Iya, jadinya kita udah pusing kerja ya, makin sepi lagi, makin stres lagi gitu ya kan Pak. Dan kayaknya nggak mungkin ya Pak gitu. Itulah sebabnya ya. Iya, jadi musik itu ada untuk mengisi kegiatan kita, kehidupan untuk kita. Menghibur ya juga. betul, untuk mewarnai kehidupan kita, mewarnai setiap kegiatan yang kita lakukan gitu kan. Lalu apakah musik juga bisa mengubah seseorang, Mbak? Bener Pak, bisa mengubah seseorang. Mungkin kayak misalnya nih, kalau orang datang ke pesta pernikahan, tadinya dia males-malesan, tadinya orangnya mungkin lagi pusing, tapi karena ngelihat, ih penyanyinya bagus, ih musiknya enak, semangat lagi kan dia pasti Jadi kan Pak. semangat ya. Betul, makanya saya sih punya beberapa teman ya Pak, yang bukan teman sih sebenarnya, yang saya kenal lah orang-orang hebat, tokoh-tokoh hebat yang saya kenal Pak. Itu saking senangnya sama musik, mungkin stres di kerjaan. Ada tuh Pak yang ngumpulin penyanyi, banyak penyanyi yang dikumpulin, setiap seminggu 3 kali dia kumpulin. Untuk menghibur? Untuk menghibur pastinya. Kayak Pak Iwan nih misalnya kan, bener nggak Pak? Pak Iwan saya tahu, Pak Iwan ini orang hebat banget. Bisa. Suka konten, suka musik, suka denger lagu, itu kan pasti menyeimbangkan suasana hati, mood, kehidupan Pak Iwan kan. Kalau lagi di dalam pekerjaan Pak Iwan pasti serius, nggak mungkin dengerin musik. Tapi ini pusing banget ya, saya udah mumet banget. Diseimbangkan dengan musik. Bener ya Pak Iwan ya? Betul. Mbak Maria, manfaat apa saja yang bisa kita dapatkan dari mendengarkan musik, Mbak? Manfaatnya banyak banget ya Pak. Oke. Jiwa kita bisa semakin tenang, hati kita semakin tenang, terus pikiran kita tenang, kita bisa semakin membangkitkan rasa percaya gitu ya, optimis, itu juga bisa bahagia gitu. Harapan, memunculkan harapan juga, kayak kalau saya lagu rohani, harapan-harapan baru itu, oh iya ya bisa ya gitu. Terus dari bermusik juga kita bisa diingatkan, oh iya seharusnya saya seperti ini. Misalnya kayak saya ini kan dari
etnis Batak ya Pak. Jadi Oke. kalau orang Batak itu banyak lagu-lagu tentang nasihat, nasihat kepada orang tua, nasihat kepada saudara gitu. Nah jadi Iya. kalau saya lagi marah nih sama orang tua saya, misalnya saya dengerin lagu tentang nasihat orang tua, oh iya ya saya harus begini ya gitu. Jadi musik itu, lagu-lagu itu bisa membawa arah tindakan kita yang tadinya kita ke kanan, misalnya dia diarahkan lagi, no yang begini nih yang benar, harusnya kamu seperti ini. Itulah musik ya, jadi bisa juga merubah kita gitu, merubah pikiran kita, hati kita gitu. Jadi kalau bicara manfaat banyak Mbak ya, Banyak manfaatnya banget ya. lah. Bikin happy, gembira, Betul. bahagia, rileks, semangat, Betul. macam-macam Mbak ya. Betul, membuat kita lebih positif lagi, mengarahkan sikap kita harus seperti apa menghadapi sesuatu gitu. Bisa juga lewat musik, Oke. lewat lagu gitu ya Pak. Oke. Bagaimana caranya supaya bisa menjadi penyanyi yang memiliki suara yang bagus dan profesional, Mbak? Ya, suara yang bagus dan profesional penyanyi. Yang pastinya memang ya pengalaman, harus banyak jam terbang, banyak kenal orang, dan juga yang paling penting memang ya attitude sih ya Pak ya, karakter. Oke. Ya, jadi ya pengalaman kalau saya sih, kalau misalnya saya nyanyi, gimana supaya, kan saya masih bisa bertahan nyanyi sampai sekarang, itu berarti gimana caranya saya kalau nyanyi itu orang yang datang ke situ seneng. Saya nggak mau kalau saya nyanyi itu nggak ditepuk tangannya. Nah, saya akan belajar tuh, saya akan belajar audiensnya seperti apa, usianya berapa, dari daerah mana, mereka sukanya apa nih, karena kan Indonesia tuh banyak ya. Oke. Dari berbagai macam daerah. Nih kalau orang-orang daerah sini suka lagu apa, nih kalau orang Jakarta suka lagu apa, orang Surabaya suka lagu apa, itu saya pelajari. Oke. Dan itulah yang buat kita bisa jadi profesional. Kalau latihan hariannya Mbak ada? Latihan Seperti apa? harian sih enggak sih ya Pak, palingan saya latihan harian itu saya nyanyi aja, karena memang suara itu memang, pita suara itu memang harus istilahnya vocalizing gitu ya Pak, harus latihan setiap hari supaya dia nggak kaku gitu. Oh gitu. Jadi harus sering-sering dilatih juga gitu. Betul. Ya? Kalau Pak Iwan mau belajar nyanyi nanti kontak saya aja ya Pak, saya ajar nyanyi. Boleh. Nanti kalau saya yang nyanyi Mbak, pada lari, pada masuk kamar mandi semua. Waduh, kasihan. Suaranya. Tapi memang kelihatan sih Pak, Bapak nggak usah nyanyi sih Pak. Iya. Mbak Maria, Iya, gimana Pak? keindahan apa yang dimiliki oleh musik yang membuat begitu banyak orang menyenangi musik? Ya, musik itu kan terdiri dari beberapa instrumen ya, dan elemen-elemen yang mendukungnya gitu ya. Oke. Piano, indah banget, bunyi piano itu indah banget. Iya. Bunyi gitar juga indah gitu ya Pak. Jadi ya ketika drum, gitar, nih kayak kita nih setnya kan, ada gitar nanti datang, ada drum gitu. Ketika mereka digabungkan gitu ya, menjadi suatu nada, itu menghasilkan suatu keindahan gitu yang membuat orang bisa mengikutinya gitu. Bisa jadi bisa nyanyi gitu. Lalu keindahan apalagi musik itu, banyak faktor-faktor yang mendukungnya, penyanyi yang ada di atas panggung yang membawakan lagunya lewat nadanya, lewat lirik. Pak Iwan kalau suka lagu pasti bisa dari beberapa sisi, bisa karena nadanya, bisa karena liriknya ya kan, kayak hari ini pakai puisi, ini pasti karena seneng banget nih sama lirik lagu ini gitu kan. Betul sekali. Ya kayak gitulah. Jadi memang banyak keindahan yang terdapat dari musik itu yang bisa kita nikmati. Nada, instrumennya, liriknya, objeknya, penyanyinya, atau juga panggungnya, lightingnya, semuanya. Karena memang semuanya musik itu sendiri memiliki pesona gitu ya. Betul, dan musik adalah bagian dari kesenian, dari hasil karya seni, dan seni itu pasti mengandung keindahan gitu loh. Pesona yang begitu menarik yang membuat orang sulit menolaknya. Sulit menolaknya, pasti nggak bisa menolaknya menurut Pak. Apa lagu favoritmu? Mengapa Mbak Maria menyukainya? Saya suka lagu I Will Always Love You, karena ketika saya bawa lagu itu orang tepuk tangan sama saya. Orang, puji-puji saya, bagus. Kan saya suka dipuji Pak. Gitu ya, saya suka banget sama lagu Whitney Houston, karena lagu itu saya bawakan sejak saya SMP. Dan saya merasa kalau saya nyanyi lagu itu saya bagus banget.
merasa cantik ya? Merasa cantik juga saya, Pak. Saya cantik lah ya, Pak. Ya, Cantik lah. Kalau nggak cantik, siapa yang cantik? Gak mungkin Bapak yang cantik, kita berdua hari ini, ya kan? Ya gitu, jadi saya senang sama lagu-lagu Whitney Houston, lagu-lagu yang festival sih ya Pak. Karena memang saya belajarnya memang dari dulu tuh, ya gitu, Anggun C. Sasmi, Nicky Astria, terus Monica, Whitney Houston, Celine Dion, Mariah Carey gitu. Jadi saya suka lagu-lagu yang seperti itu. Mbak Maria. Ya. Terima kasih loh Mbak untuk waktunya. Sama-sama, saya juga terima kasih Pak Iwan. Saya merasa tersanjung, terhormat, dan saya kagum, saya kaget juga. Saya terima kasih. Ini karena Tuhan kita bisa bertemu hari ini, dan sampaikan salam hormat saya pada Ibu, keluarga di rumah ya Pak ya. Semoga pekerjaannya lancar, sehat selalu. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lain kali. Mbak, makasih ya Mbak ya. Sama-sama Pak Iwan, sukses. Teman-teman pariwisata, demikianlah perbincangan kita kali ini. Semoga perjalanan wisata kita ke Karawaci Tangerang bisa memberikan wawasan baru dan juga inspirasi-inspirasi ke dalam kehidupan kita. Terima kasih dan sampai jumpa. Halo penonton setia ILP TV, saya Maria Kalista. Kalau biasanya teman-teman semuanya mengikuti tayangan ILP TV adalah melihatnya alam, petualangan dari Pak Iwan, begitu ya Pak? Kali ini teman-teman semua akan mendengarkan lagu-lagu indah dari saya, tentunya saya juga di sini ditemani Pak Iwan. Dan lagu-lagu yang akan saya bawakan adalah lagu-lagu yang memang sudah khusus di request Pak Iwan. Doakan saya ya Pak, semoga saya bisa menyanyikannya dengan baik. Kali ini lagu yang sangat populer dan saya yakin juga banyak anak muda yang suka lagunya, Frank Sinatra, My Way. And now is Annie still, and so I face the final curtain. My friend, I'll make it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I travel each and every highway and more, much more indeed. I did it my way. Regret I've had of you, but then again, too few to mention. I did what I had to do, I saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew when I read all more
music. And now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, and that it shine away. Oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? Isn't that himself that he has now? Not to say the things that truly feels, and now the words of someone else. The record shows I took all close. I did it my way. I did it my way. Kalau lagi di pantai, lagi di jalan biar nggak ngantuk, kayaknya seru kalau dengerin lagu yang bisa bikin kita berjoget ya. Saya harap juga teman-teman yang nonton channel ini bisa pakai lagu ini untuk joget-joget ya. Lagunya seru banget, musiknya seru banget, yang pastinya diiringi dengan teman-teman saya. Sway. Rhythm start to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean hikes the shore. Hold me close, sway me more, like a flower bending in the breeze. Bend with me, sway with ease. When we dance, you have a sway with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me feel as you only you. Breathe me smooth, sway me now. When my marimba rhythm start to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean high the shore. Hold me close, sway me more, like a flower bending in the breeze. When meet me, sway with me.
When the dance you have away with me, stay with me.